Assalamualaikum sahabat Petiskom. Hari ini kita akan berbincang membahas soal yang sangat spesial yang pastinya akan banyak bercerita tentang berbagai hal. Salah satunya tentang kehadiran Prabowo dan juga apa saja. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Bang Sekia, apa kabar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga buat sahabat Petiskom dimanapun berada. Ya, lama bersuara ini. Sekali bersuara baca rumah ini. Berubah lebih bagus enggak? Ya. Ada Islami ya. Oke, Bang. Ini menuju tergini jadi. Tanggung jawab ya. Oke, sebagai sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, pastinya banyak tahu ya, ketika kemarin Pak Prabowo Menhan RI datang ke Sumatera Utara. Nah, apa sih menjadi agenda utama dari kehadiran Prabowo sendiri di Sumatera Utara? Ya, ada beberapa agenda utama kedatangan Pak Prabowo mulai tahun 26 Januari sampai 28 Januari kemarin. Yang pertama mungkin agenda dari Kemenhub. Ada dua agenda, yaitu pemberian sepeda motor kepada Babinsa dan juga meninjau lokasi pembangunan ruang yang dibangun atas usul masyarakat di Medan Utara. Itu agenda Kemenhub. Agenda partai tanggal 27 Januari sore harinya Pak Prabowo menghadiri acara Natal Nasional dari DPP dan perintahkan untuk melaksanakan acara Natal Nasional di Sumatera. Nah, di itu ada beberapa agenda tambahan juga. Kalau kemarin tanggal 26 Maret kan ketika Pak Prabowo baru turun kan malamnya langsung menghadiri acara Zikir Akbar di lapangan Benteng yang dilaksanakan oleh Pemkot Medan dari Mbak Bobi Nasution sebagai wali kota kan. Kemudian tanggal 8 juga beliau menghadiri juga acara Pemkot Medan itu di Geraha Pelindo deklarasi Tanda Bela Negara kan, dan beberapa agenda lainnya lah kan. Tapi itu untuk beberapa agenda yang dihadiri Pak Prabowo ketika beliau kemarin datang di Sumatera. Ini karena ikutan dengan teman-teman sebelumnya Prabowo Sumatera Utara, apa bagaimana nih? Kalau agenda Kemenhan mungkin sudah terjadwal lama ya, jadi dipaskan saja dengan agenda partai yang kebetulan tanggal 27 kita Natal bersama, dan dipaskan juga dengan agenda personal lah, agenda menjadi saksi nikah dari Bang Daniel Anjar Simanjuntak kemarin kan yang paginya kan. Ya tidak secara khusus ada kaitan dengan pemilihan pilpres sebetulnya. Tapi yang utama melaksanakan agenda kementerian. Oke, agenda kementerian. Oke. Tapi sebenarnya aku menarik kepada masalah peta politik ya. Artinya sosok Prabowo itu sebagai ketua umum Partai Gerindra yang pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden ya, ini ketiga kali calon presiden sama ini ya. Nanti kalau ini Gerindra juga akan maju gitu. Nah, bagaimana sebenarnya dampak yang diharapkan ketika perjuangan ke Sumatera Utara dan Prabowo itu sebenarnya? Kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa agenda yang dihadiri Pak Prabowo itu dampak positifnya sangat besar ya. Misalnya terkait dengan ketika beliau singgah sebentar di Masjid Agung, sholat Jumat di Masjid Agung, secara spontanitas, ini tidak ada rekayasa atau tidak ada persiapan sama sekali. Secara spontanitas beliau berinisiatif untuk menyumbang pembangunan Masjid Agung yang beberapa tahun ini tidak pernah tuntas ya, sebesar 3 miliar. Saya tidak percaya, mungkin itu bisa menjadi trigger bagaimana panitia pembangunan Masjid Agung bisa mempercepatlah membangun Masjid Agung supaya bisa dipakai oleh umat Islam di Kota Medan secara khusus dan Sumatera. Mudah-mudahan juga nanti banyak tokoh nasional juga ketika ada di Medan atau ketika ada di Sumatera bisa ikut pembangunan Masjid Agung. Itu satu. Dan kedua, kemarin juga ini yang menarik misalnya ketika Pak Prabowo menghadiri deklarasi Pemuda Bela Negara di daerah Belawan, di Geraha Pelindo. Bapak misalnya menjelaskan bahwa ini program Pemkot yang kalau kita lihat kan tidak ada di kabupaten kota lainnya atau provinsi lainnya yang melaksanakan program Pemuda Bela Negara ini dalam kerangka mencari solusi misalnya persoalan kenakalan remaja, kenakalan pemuda, tawuran dan sebagainya, apalagi daerah Medan Utara yang nggak berhenti tawuran kan sampai sekarang kan. Jadi Bobi sebagai wali kota program Pemuda Bela Negara, anak-anak remaja di sana dilatih disiplinnya, dididik karakternya, dibangun mentalitasnya supaya bisa menjadi pemuda yang melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Dan Pak Prabowo ikut pada deklarasi pertama sekali program Pemuda Bela Negara tersebut. Apalagi
lagi kita dapat informasi bahwa program itu juga akan disiapkan bagi anak-anak muda atau anak-anak remaja yang tentunya nanti masuk tes TNI dan Polri misalnya kan, itu sangat bagus itu. Nah, ada dua negara ketika melakukan peresmian itu, tapi secara bersamaan terjadi tawuran bahkan 2 pos ini. Ya ini sekarang itu digoreng di media misalnya kan bahwa pasca Bobi dan Pak Prabowo menghadiri deklarasi pemuda bela negara ternyata masih tawuran. Ya memang ya masalah sosial itu kan tidak bisa instan diselesaikan. Ya kita berharap bahwa program itu secara konsisten akan dilaksanakan oleh Bobi, apalagi sudah dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto. Kita lihat misalnya ini kan baru ya, ada 50 orang yang ikut. Tahun depan misalnya dari 50 orang ini nggak usah semua, misalnya 20 atau nggak usah sampai 10 orang saja masuk TNI Polri dari program itu akan bisa menginspirasi anak-anak muda di daerah Medan Utara. Itu mempersiapkan dirinya. Tidak lagi menghabiskan waktu tawuran atau menghabiskan waktu narkoba misalnya, atau menghabiskan waktu dalam kegiatan-kegiatan kenakalan remaja lainnya, tapi dia bisa contoh ternyata Wali Kota Medan sudah merancang program untuk mereka. Itu bisa dicontoh. Orang memang programnya baru deklarasi dan pesertanya pun baru 50 orang. Tiba-tiba media menggoreng habis itu tawuran lagi. Enggak apa juga. Ya oke, jadinya udah kakak itu. Ya ada respon dari Prabowo terhadap insiden seperti ini kan? Ya belum lah, belum. Tapi Pak Prabowo sudah mengapresiasi betul program Bobi Nasution terkait dengan pemuda bela negara tadi. Saya tidak percaya bahwa beliau sebagai Kemenhan akan berusaha mengendorse, support bagaimana program itu bisa berhasil. Apalagi kalau terkait dengan seleksi masuk TNI Polri misalnya kan, Kemenhan kan beliau punya power lah untuk bagaimana anak-anak muda di Kota Medan ini khususnya ikut program untuk pemuda bela negara tadi bisa berdaya guna ke depannya. Akan benar kan tersempat yang bahwa ketika diresmikan bela negara dan saat bersamaan mungkin juga tipis saja ya terjadi tawuran dan ini media menggoreng ini saat ini. Nah, sebagai sekretaris DPP Gerindra Sumatera Utara yang artinya ini ya dalam dari Prabowo. Nah, apa sih yang kita lihat dari persoalan itu? Apakah ada upaya untuk ini bisa diselesaikan secara ada bentuk mediasi bagaimana? Karena kalau kita lihat kerusuhan singgung ya bang soal ini ya, ada kerusuhan di Bangun itu membuka sekali 2 kali, mereka yang berenang kali hanya dalam 1 bulan bisa dihitung 4 kali. Nah, benar ada negara yang diresmikan oleh Pak Prabowo sebagai ketum dan juga Menhan, kan? Bagaimana agenda tersebut melihat ini? Apakah ikut membackup atau seperti apa? Pastilah kita akan membackup bukan hanya program Pak Prabowo sebagai Kemenhan, ya, program pemerintah yang itu positif untuk rakyat sebagai partai politik kita akan masih backup sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah, dalam konteks problematika sosial di Medan Utara, memang Medan Utara ini kan dianggap daerah kawasan Medan yang masih tertinggal dalam konteks menikmati hasil pembangunan kan. Saya sebagai sekretaris DPP Partai Gerindra Sumut mengapresiasi betul apa yang dilaksanakan oleh Bobi Nasution untuk menuntaskan walaupun tidak bisa dengan satu program, menuntaskan satu bagian persoalan di Medan Utara yaitu persoalan kenakalan remaja, yaitu tawuran, narkoba dan sebagainya. Dengan segala daya upaya kami, misalnya kami kan punya anggota DPRD di Medan, kita sudah perintahkan kepada kader-kader kita yang bertugas di legislatif untuk Medan untuk membackup itu, baik dari segi nanti percara penganggarannya sampai pelaksanaannya. Apalagi kami di Medan Utara itu basis ya di dapil Medan Utara itu ketika pemilu 2019 kemarin kita bisa memasukkan 3 kader kita di DPRD Medan, 3 kursi di DPRD Medan. Di DPRD provinsi kami 2 kursi situ, berarti kami punya presentasi yang sangat besar. Nanti menjadi perhatian dari dia soal ini ya, tapi hampir seperti polisi udah pas bukan pos ya, artinya upaya lagi ya untuk membawa ya selain persoalan peningkatan kesejahteraan lah ya. Oke. Nah, dampak lainnya kehadiran Pak Prabowo tadi saudara sebutkan. Satu lagi dari yang kurang ya. Apa pesan yang ingin disampaikan dari beberapa program tadi sudah di Natal misalnya?
di Natal kemarin mungkin tidak terbuang oleh media. Ada beberapa pendeta yang bergabung dalam forum pendeta itu memberi sebuah penghargaan kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai tokoh pemersatu bangsa di acara Natal itu. Pemersatu bangsa. Ada ratusan pendeta yang bergabung di forum pendeta sementara itu memberikan penghargaan secara tertulis. Dari itu sudah kita sampaikan sudah nyampe ke Pak Prabowo secara tertulis itu beliau tokoh pemersatu bangsa. Ini ingin menyampaikan pesan bahwa pemilu 2024 itu tidak boleh lagi mengulang pemilu 2019. Kemudian terjadi polarisasi yang sangat tajam antara kelompok pendukung capres. Yang itu kalau dilawan dan dibiarkan itu bisa menjadi perpecahan. Misalnya lah, kan sekarang masih ada ini polarisasi kecebong kampret kan, yang kecebongnya dukung siapa yang kampretnya dukung siapa nanti di 2024. Nah, Prabowo bisa mempersonifikasikan dirinya sebagai bukan kecebong, bukan kampret, tapi mempersatukan. Apalagi semangat itu kan ketika pasca Pilpres 2019 demi persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Prabowo mau masuk dalam kabinet Pak Jokowi bukan dalam kerangka apa yang mengambil kekuasaan dari Gerindra, tidak. Itu semata-mata kalau alasan Pak Prabowo selalu disampaikan di mana-mana dalam kerangka mempersatukan bangsa yang hampir terpecah di setiap lini kehidupan. Ya, nasional itu harus. Ya. Dan itu menjadi PR kita bersama kan. Jangan sampai 2024 nanti kita di media sosial, di Facebook, di Instagram, di WA asik berantem soal copot capres. Sementara kita lihatlah kenapa yang dicontohkan oleh Prabowo dan Pak Jokowi. Pas Pilpres mereka berangkulan. Kita yang di bawah sampai sekarang belum berangkulan. Kan bahaya sekali itu kan. Masyarakat ada lagi ya. Ya itu santai aja. Oke, ada apa lainnya nanti dengan kehadiran Prabowo di Sumatera Utara ya, lebih kepada sosial dan pertahanan keamanan ya, dan di partai politik rasanya tadi seperti apa sebutkan bahwa rasanya adalah konsolidasi di partai sendiri. Bisa dibocorin agenda apa saja dibahas ketika Ya pertama gini, tetap bahwa secara internal partai kehadiran Pak Prabowo Subianto itu memberi darah segar atau memberi sebuah kekuatan yang sangat besar bagi kami DPD Partai Gerindra semua dan kawan-kawan Partai Gerindra Kabupaten Kota seluruh daerah untuk menatap pemilu 2024. Kita kan kami ditugaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat kan, pimpinan kami bahwa dalam kaitan dengan capres kami tunggal. Nah, Prabowo Subianto adalah calon presiden tunggal. 2024 Prabowo harus menang di semua. Ya kita terbuka saja, misalnya di 2019 kemarin kita belum memenangkan Pak Prabowo, di 2014 juga kita belum bisa memenangkan Pak Prabowo. Di 2024 memberi tekad bersama kami bahwa Pilpres 2024 di Sumatera Prabowo harus menang. Itu satu. Yang kedua, pengelolaan partai juga kan. Bagaimana Gerindra sebagai sebuah partai politik yang sebetulnya masih baru. Kami di 2008 2029 kami berdiri kan. Kemarin baru ini nanti di Februari kami ulang tahun dari 15 tahun Mbak. 15 tahun ini. Tapi sekarang alhamdulillah kita di tahun 2019 kemarin kami peringkat kedua setelah PDIP itu Gerindra walaupun kursinya sama dengan Golkar. Tapi dari jumlah suara kami pemenang kedua. Kami punya target di provinsi, di kabupaten kota Sumatera, Gerindra bukan lagi pemenang kedua nanti di 2024 atau pemenang pertama. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka untuk mewujudkan cita-cita besar partai kami, mensejahterakan rakyat. Masuk ke legislatif, belum lagi nanti pilkada serentak di 2024. Kita berharap, kalau kemarin kan ada beberapa kepala daerah yang Gerindra pemenangnya seperti di Karo, di Taksel, ya, kita pemenang kan, jadi bupati, ada beberapa jadi wakil bupati. Tapi kami berharap di pilkada serentak di 2024 bukan hanya di kabupaten kota, di penjuru Sutun kami bisa memerankan pertarungan itu yang mewujudkan, mempercepat pewujudan kesejahteraan rakyat yang kami cita-citakan. Oke. Bocor pas 2024 nanti Prabowo berencana digandeng dengan siapa? Kalau itu menjadi otoritas di PMF kan. Kalau kita kan sudah nanti daftar partisan ya. Kira-kira sudah ada gambaran dari ya kalau kita lihat berita di media mainstream sekarang kan masih dinamis ya. Masih sekarang koalisinya dengan PKB, dengan Caimin segala macam, tapi tidak menutup kemungkinan bergabung juga partai lain. Tapi kan pendaftarannya di KPU kan itu benar 9 2023 masih lama.
Dan di politik ini kan detik per detik. Kita sampaikan sekarang, buat lagi kan. Tapi yang paling penting kalau kami, capresnya kami sudah tunggal Pak Prabowo, siapapun capresnya kami nggak masalah. Kami akan tetap tunduk dan patuh pada keputusan dari kami. Dulu sama Mega, sama Mega 2009 wakil presiden, Bu Mega calon presidennya, cawapresnya 2014 sama Sandiaga. enggak, 2014 sama Raja Sahab, 2019 sama Sandiaga. Itu belum tahu ya. Belum tahu. Apapun makanannya tetap dia botol. Ini apa ya, iklanan pula ya kan. Siapapun cawapresnya, apapun presidennya. Oke, ini Gerindra sebagai kita katakan 19 tahun masih muda juga ya, masih baru. Nah, apa sih yang digaungkan di masyarakat sehingga Gerindra cukup punya nama di masyarakat seperti itu, seperti tadi perolehan suara ya. Dan kalau saya dijual gitu. Kalau kita kan seperti yang selalu diajarkan oleh Pak Prabowo Subianto bahwa kita ini bukan hanya sekedar politisi, tapi kita berjuang politik, berjuang di ranah politik untuk cita-cita yang lebih besar terkait dengan kebangsaan dan kerakyatan. Kalau dari 2008 misalnya mulai berdiri Gerindra, kita selalu konsisten, ada beberapa program yang setiap saat selalu kita digumumkan dan kita laksanakan. Misalnya adalah menuju ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15 tanggal 6 Februari nanti. Kita sebagai DPD Partai Gerindra semua sudah merancang program nanti akan dilaksanakan di tanggal 1 Februari Revolusi Putih misalnya. Gerindra dari mulai berdiri mendengungkan ini Revolusi Putih. Apa itu Revolusi Putih? Dan ini terkait dengan situasi sekarang. Revolusi Putih itu adalah memberi makanan bergizi kepada anak-anak kita. Solusi dari program menikah stunting. Stunting. Kan stunting kan di Indonesia, di Sumatera, bahkan di kabupaten kota itu sangat besar angkanya. Serius kok. Saya kira percaya hanya Gerindra yang punya program itu konsisten melaksanakan program ini itu. Setiap saat kita, bukan hanya setiap saat ya, dalam kebijakan legislatif, eksekutif yang kita menangkan, melakukan Gerindra semua perjuangan dan eksekutif, memberi susu, memberi makanan suplemen makanan kesehatan kepada anak dan ibu mengandung. Karena apa? Bagaimana mungkin kita bisa membangun bangsa yang besar kalau anak-anak kita kekurangan gizi? Kalau kekurangan gizi kan secara kesehatan itu kan pasti kecerdasannya berkurang, kekuatan fisiknya berkurang. Sementara kita butuh generasi-generasi penerus yang secara fisik dia kuat, secara kecerdasan juga tinggi kan. Revolusi Putih yang kedua revolusi hijau. Misalnya kalau teman-teman aktivis LSM yang bergiat di lingkungan hidup misalnya, saya kita percaya Gerindra yang punya program revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Melakukan penghijauan sebagai rasa syukur kita terhadap bumi ini kan. Dan ini sangat penting, apalagi Indonesia, negara yang berada di khatulistiwa, negara yang sesungguhnya ya semua tumbuhan, semua buah-buahan, semua pangan itu bisa tumbuh subur di sini. Tapi kalau penebangan hutan segala macam itu kan akan bisa mengurangi kualitas kesuburan tanah kita dan itu akan berdampak pada seluruh lini kehidupan kita. Nah kita setiap saat baik dalam kerangka ulang tahun itu dalam program partai kita melaksanakan revolusi hijau. Nanti di Februari ini saya sebagai ketua panitia ini kan ulang tahun Gerindra 15 tahun kita sudah siapkan 15.000 bibit produktif ini apa bibit durian, bibit buah dan sebagainya untuk kita sebar. Kenapa 15.000? Karena 15 tahun untuk kita sebar ke seluruh lokasi-lokasi yang kita anggap rawan yang harus dihijaukan kembali. Itu tanggal 1 sampai tanggal sampai berakhir Februari. Berakhir Februari. Itu lagi misalnya program kesejahteraan lah, program peningkatan revolusi hijau, putih hijau. Ya selain itu masih banyak lagi program peningkatan kesejahteraan. Oke. Nah artinya inilah yang perjuangkan oleh partai yang sendiri. Artinya tidak hanya ke partai ya, juga masyarakat sini, masyarakat di usia 15 ini juga. Nah, kembali lagi ke kehadiran Prabowo, ya artinya memberikan dampak positif. Tadi sudah kita bahas juga dari tidak ada kepada satu agama sebagai pemersatu ya, satu bangsa. Tadi di masjid juga ada kan, di gereja juga ada, bahkan bela negara dan lainnya itu. Nah ini di Pilpres juga sudah
sebagai calon nomor tunggal dari Gerindra sendiri. Nah untuk survei yang global ini Gerindra kemana? Ya kemarin sempat di beberapa media baik media nasional maupun media lokal kemarin banyak analisis kedatangan Pak Prabowo di piskan antara Bobi Nasution dengan ID misalnya kemana dukungan di antara dua ini. Padahal kita sampaikan bahwa Partai Gerindra secara formal belum memutuskan. Kita lagi fokus ke Pilpres dan nilai bagaimana Pilpres kita bisa menggunakan Pak Prabowo sebagai presiden, bisa bagaimana legislatif kita ingin menang seperti tingkatan baik pemilu nasional di PRRI, di provinsi maupun di kabupaten kota. Tapi memang dalam beberapa rapat-rapat partai kita sudah putuskan bahwa pilkada sebentar 2024 semaksimal mungkin kita akan mencalonkan kader atau sebagai kepala daerah akan sebagai wakil kepala daerah. Berarti bagus Serawan ini ya? Ya belum tentu juga ada nama, ada Bagus Serawan, ada Harun Mustafa Nasution, ada kalau dalam konteks Medan itu ada Bang Sugiar. Ya belum kita ngaca diri lah buat dia belum sampai situ. Ini kan tidak sukses. Tapi ada juga dalam konteks Medan bisa menguatkan Tongai kemarin sebetulnya secara MKM sudah senang kedua di beberapa kabupaten kota juga demikian. Tapi kalau saya ya secara personal melihat kedatangan Pak Prabowo kemarin, kalau di wilayah misalnya ini personal bukan terkait. Misal Ini pribadi, ini pendapat pribadi, asumsi pribadi antara misalnya Pak Edi Rahmayadi dengan Bobi Nasution. Kalau bacaan-bacaan di publikasi kan biasanya Pak Awe dengan misalnya kan Pak Prabowo kemarin di acaranya Bobi kan ada beberapa itu kan acara formal, acara zikir akbar, acara di rumah dinas sama lah, ada di rumah dinas gubernur ada juga jamuan makan siang, di rumah dinas wali kota juga ada juga jamuan makan malam misalnya kan, ada juga di Belawan kemarin yang tadi yang ada pasca ada kan kelihatan saya terus di beberapa acara pemilihan juga buku juga hadir. Kalau bacaan-bacaan politiknya antara Pak Edi dengan Bobi sepertinya ya itu asumsi personal bukan suatu partai. Tapi gimana bisa melepaskan antara Sugiar sebagai personal dan Sugiar sebagai ya bagi partai nanti kalau partai ketika nanti di 2024 partai memutuskan ya saya pasti kepada partai. Apakah Bobi sudah sering merampak Tapi kalau Bobi secara personal dengan Pak Prabowo itu sudah sangat dekat, itu seperti ayah dengan anak lah. Ketika ada Kota Medan kemarin, tokoh yang pertama kali dijumpai Bobi Nasution maju pada pilkada Kota Medan itu Prabowo Subianto. Itu atas masukan langsung dari Pak Jokowi lah misalnya kan. Dan kita termasuk partai yang pertama kali secara formal mendukung Bobi Nasution. Tapi dibahas soal politik ya, di instrumen ya, tapi sudah ada banyak permintaan ke situ dukungan dari Gerindra kah? Kalau yang formal masih belum lah, kan itu prosesnya kan. Tapi ya namanya juga politik kan tidak bisa ujuk-ujuk ya. Pasti ada komunikasi informal. Dan anggap saja bahwa kedatangan Pak Prabowo dihadiri beberapa kegiatan dihadiri oleh Bobi Nasution. Makanya zikir akbar itu kan acara yang Bobi Nasution. Ya. Zikir akbar yang sangat meriah dan sangat itu. Kemudian dan Bobi yang fasilitasi begitu juga dengan acara deklarasi pemuda yang difasilitasi oleh pemerintah. Anggap saja itu sebagian dari deklarasi politik yang dibangun oleh Bobi Nasution menuju resolusi berikutnya, apakah itu atau tetap di kami kita kan belum tahu juga apa ya keputusan Bobi secara pribadi, apakah maju di pilgub atau tetap bertaruh kembali di pilkada Medan. Tapi itu pejabat sebagai ini ya, dan Pak Prabowo kan ya sebagai layaknya seorang ayah kan tetap memberi endorse misalnya dan ketika ditanya ya dia masih punya waktu menuntaskan janji-janji kampanye dia di Kota Medan kemarin yang tadi kan sedang memang dilaksanakan betul-betul oleh Bobi Nasution di Kota Medan ini kan. Karena sebagai ini promotor yang masih menjadi juga sebagai bersama dan juga sebagai sekretaris partai, Bobi punya kan sudah untuk
diusung jadi pilgub. Kalau gini, Nama gue tidak ada. enggak, ya pasti lah orang jadi wali kota Medan kemarin kita harus kan. Kalau bacaan politiknya kemarin ketika Pak Prabowo datang, dibandingkan bagaimana komunikasi yang terbangun antara Pak Prabowo dengan Bu Nasution, Pak Prabowo dengan Pak Edi Rahmayadi, kan sebenarnya kalau menurut saya lebih besar. Besar. Jangan nanti akan menjadi viral dan Wah ini sendiri lebih benar. Sebaik sesama katakanlah ini ya saya gini ya, saya tunggu wakil ketua tim beliau kan di 2019 di Pilkada Kota Medan saya juga bicara bumi ya. Saya pernah mengalami sebuah proses yang dekat Pak Edi ya, juga dekat dengan Bobi ya, mungkin dari apalagi di tahun terakhir ya, tahun terakhir Pak Edi ya, nanti bulan beliau sudah harus tuntaskan organisasinya kan ya, belum ada kinerja yang sangat spektakuler membuat Partai Gerindra harus mendukung dia kembali. Oh begitu. Gitu ya. Masih dalam banyak problem power yang belum tuntaskan. Ya. Tapi kan ada pudara ini ya, Bobi, Edi Rahmayadi, dan kalau tadi the Pilpres mengusung pencapaian juga, Walaupun tetap, nanti sampai ini Gus Irul bagaimana? walaupun tetap yang sudah menjadi keputusan final kami, Pilkada serentak 2024 itu harus ada kader. Harus ada kader. Harus ada kader. Misalnya kami, Kita bisa diwakili ya. misalnya kami bang, bisa saya mungkin nomor satu kan belum tahu ya, karena belum ada keputusannya. Kalau keputusan kayak ini kan nanti mulai hasil pemilu 2024 ya kan, Pilkada serentak 2024 itu hasil dari apa ya? Pencalonannya adalah hasil dari pemilu 2024. Kalau misalnya kamu menang pemilu 2024 di Sumatera, kan nggak mungkin kami mencalonkan kader. Apakah sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur? Begitu juga di kabupaten kota. Dan itu sudah menjadi ya target politik kami lah secara internal. Oke, kalau beda Iwan kalau semua memang Gus Irul, ada kan nama lain? Ya ada Pak Taman Nasution. Dari 100 tahun dari provinsi kemarin, dia sudah banyak. Dari 100 tahun Dewan Lintas Partai, Ya. 60-an ribu lebih ya. Ada beberapa ada kabupaten kota misalnya di Tapsel misalnya Doli Pasar Ibu misalnya setelah Ibu kan. Ada Daniel Anjar Simanjuntak kan. Banyak stok lah, ada Raden Muhammad Syafi'i kan. Yang dalam konteks pilgub sudah juga bisa dijual lah kan. Betul. Baca nama yang diusulkan dan apa sebagai sekretaris, kenapa tidak mengusulkan diri juga? Ya, Sebagai kali ada sebagai itu kan sebagai kader. ya sebagai kader kita diperintahkan apapun kita pasti cuma mampu kata masyarakat. Tapi sebagai personal, sebagai pribadi kan kita tahu diri juga. Saya ini latar belakangnya aktivis jalanan kan. Ya, cukup memecahkan politik juga ini ya. Yang paling mungkin kita tim sukses dulu aja lah. Alhamdulillah kan beberapa kali tim sukses belum ada. Dalam tingkat lokal ya, sudah menang, Pilkada Kota Medan kita menang kan. Dan semua pasti menang juga di kelompok maju. Kalau saya mungkin harganya di 2024 DPR RI. Berpot di maju. Jadi bisa lakukan. Ya alhamdulillah kita apalagi kalau secara personal mungkin kita belum jauh-jauh karena memang kan belum tahu kita sistemnya mbak ya, apakah tahu personal itu ada action buka itu saya pilih kedua kan formalnya kan belum ada pencalekan di KPU kan, nanti kan itu bulan 4 dan 5 bulan secara masih sudah kita Desember lalu di 2023 pindah Wijay akan mengubahnya itu berbicara sebuah global berasa tentang hari. Kalau kita sudah waktu bila kita mengaji kalau kita tidak pindah sumber yang sangat kuat tak yes kita. Sebenarnya aku sudah terbaca lah ya peta politik Pilgub 2024 dari Gerindra ini ya. Mungkin kita masuk ke closing statement ya. Closing statement terhadap dampak dari kehadiran Prabowo dan juga dengan adanya Pilgub mendatang di Pilpres dan Pilkada serentak lah di 2024. Harapan? Ya, atas kehadiran Pak Prabowo kemarin beberapa hari di Sumatera dari mulai tanggal 26
Januari sampai tanggal 28 Februari kami sebagai Partai Gerindra ya ingin mengharapkan lah kepada masyarakat untuk mendoakan beliau agar tetap sehat, agar tetap kuat untuk terus berjuang demi bangsa dan negara. Terkait dengan Sumatera Utara, kemarin kan beliau ada beberapa secara tersirat ya pesan yang secara tersirat yang beliau sampaikan, misalnya terkait dengan pembangunan Masjid Agung. Ya kita berharap itu bisa cepat tuntas kan. Alhamdulillah Pak Prabowo kemarin sudah mendonasikan sebesar 3 miliar untuk membantu pembangunan itu. Terus di acara Natal juga beliau menyampaikan kenapa kemarin beliau akhirnya bergabung ke Pak Jokowi juga dalam kerangka pemilu 2024 itu juga yang harus semangat itu juga lah yang harus disampaikan kepada rakyat bahwa di atas perebutan kekuasaan yang paling penting itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Itu selalu pesan yang disampaikan Pak Prabowo. Dan alhamdulillah kemarin forum pendeta di Sumatera Utara itu merasakan itu dan akhirnya memberi sebuah penghargaan bahkan secara tertulis bahwa Prabowo Subianto adalah tokoh pemersatu bangsa. Kami sebagai Partai Gerindra sangat berharap besar dukungan masyarakat terkait dengan pesan-pesan tersebut dan doakan juga kita Kak untuk agenda-agenda politik kita di 2024 apakah pilpres, pileg, misalnya saya nanti di DPR RI kan, atau juga pilkada serentak, Gerindra bisa tampil sebagai pemenang pada perhelatan politik tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Kak. Kita doakan untuk Gerindra dan untuk kita bersama ya. Dan terima kasih Bang Sugiat. Mudah-mudahan tunggu undangannya ketika ulang tahun nanti. Siap. Ulang tahun Gerindra ya. Iya. Oke, terima kasih sahabat Ciskom. Itu tadi perbincangan kita dengan Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut Bang Sugiat. Dan pastinya poin dari bincang kita adalah pemersatu bangsa menjelang Pilpres serentak ini ya, pilkada serentak di Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi, saya Leli dan Bang Sugiat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.